Bab 1055, Membunuh untuk berhenti membunuh. Di sisi lembah pemakaman naga, ekspresi dari banyak sosok perkasa tubuh bersama berubah. Teleportasi luar angkasa. Kemampuan untuk menembus ruang angkasa dan berteleportasi melalui negeri asing adalah salah satu kekuatan suci yang hanya bisa dikuasai oleh leluhur Mahayana. Aura pembudidaya di hadapannya menakutkan dan memang telah melampaui ranah tubuh bersama. Namun, sepertinya dia belum mencapai alam Mahayana yang sebenarnya. Leluhur setengah bela diri. Dalam benak lelaki tua dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya, berita tentang leluhur setengah bela diri yang menyerang untuk membunuh bela diri yang sunyi 3 hari lalu melintas di benak mereka. Saat itu, pemuda Chaos Essence Sekte bergegas maju dan membungkuk. Salam, Penatua Divan. Cukup benar, leluhur setengah bela diri dari klan Di. Semua orang mengerti. Divan menyapu pandangannya yang dingin ke orang tua dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Sosok perkasa tubuh bersama hampir merupakan ahli tingkat atas di dunia kultivasi. Namun, melawan leluhur setengah bela diri, mereka masih harus tunduk dan tunduk. Jelas bahwa leluhur setengah bela diri Divan ini telah menguasai kekuatan-kekuatan suci. Kalau tidak mungkin dia bisa menembus ruang angkasa dan berteleportasi. Salam, leluhur setengah bela diri Divan. Meskipun lelaki tua dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya disebut sampah oleh Divan, tidak ada dari mereka yang berani menunjukkan ketidaksenangan. Mereka semua maju dan menangkupkan tinju mereka. Bawah lembah pemakaman naga, Suzimo menatap Biksu Yuan Bei di sampingnya dengan ekspresi khawatir. Skenario terbaik adalah mengintimidasi pihak lain tanpa bergerak. Namun, sekarang Divan telah tiba, situasinya jelas berubah menjadi lebih buruk. Mengingat kondisi Biksu Yuan Bei saat ini, kidarahnya lemah dan bahkan jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak dapat bertahan melawan leluhur setengah bela diri di puncaknya. Divan berkata dengan dingin, tidak kusangka kalian akan takut sedemikian rupa terhadap seorang biksu tua di ambang kematian. Sungguh memalukan. Menyebarkan. Divan berteriak. Kabut tebal yang mengelilingi lembah mulai menyebar ke samping dan menipis. Bahkan kuil kuno di dasar lembah bisa terlihat samar-samar. Memang, metode seperti itu di luar pemahaman Suzimo. Itu adalah kekuatan surgawi. Fufu, leluhur setengah bela diri yang menyerang Void Reversion. Anda tidak hanya gagal, Anda bahkan harus datang mengetuk. Anda benar-benar tidak tahu malu. Memang, tidak ada yang baik tentang siapapun dari garis keturunan Di. Petik 2. Sebuah seringai terdengar dari halaman belakang kuil kuno, penuh dengan ejekan dan penghinaan. Suzimo menghela napas lega saat mendengar suara itu. Saat suara itu terdengar, kabut tebal yang akan menyebar dipulihkan dan ditumpuk bersama, memisahkan dasar lembah dari atas. Divan menyipitkan matanya. Selain Biksu Yuan Bei, ada orang lain di dasar lembah. Beraninya pengecut sepertimu mengejekku. Divan mencibir, siapa kamu? Sebutkan nama Anda. Aku, Divan, tidak akan membunuh siapapun. Bocah kecil, kamu pikir kamu layak mengetahui namaku? Suara di dasar lembah terdengar. Divan sangat marah. Sebagai leluhur setengah bela diri, itu adalah penghinaan baginya untuk dimarahi seperti itu. Divan melompat dan hendak menyerbu ke dasar lembah pemakaman naga. Melekat. Dentang. Saat itu, suara rantai berat terdengar dari kedalaman lembah. Astaga, sebelum sosok Divan bisa jatuh, bayangan hitam melesat keluar dari kabut tebal dan menyerangnya. Semua orang memusatkan perhatian mereka. Itu adalah rantai yang setebal lengan. Itu berkarat dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Pecah. Divan berdiri di udara dan memanggil pentungan emas gelap. 6 lampu di atasnya bersinar terang dan dipenuhi dengan aura menakutkan saat menabrak rantai. Jantung semua orang berdetak kencang. Pemukul itu tampak seperti senjata darmik sosok perkasa. Namun, pada kenyataannya, sudah ada aura kekuatan suci yang memancar darinya. Ini berarti bahwa senjata Dharma berkembang menuju harta Dharma. Senjata seorang patriark Mahayana adalah harta Dharma. Harta Dharma dapat menahan kekuatan-kekuatan suci dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka bisa menghancurkan senjata Dharma dengan mudah. Ledakan. Dalam sekejap mata, rantai dan pentungan bertabrakan dengan ledakan keras dan percikan terbang kemana-mana. Seluruh ruang bergetar ketika kekuatan luar biasa meledak, merobek kekosongan. Divan membeku di udara. Seluruh ruang dan waktu sepertinya telah berhenti. Penatua Divan, biarkan aku membantumu. Pemuda Chaos Essence Sekte adalah yang pertama bereaksi. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan raksasa, meraih ke arah rantai tebal yang memanjang dari kabut.
Punggung Divan menghadapnya. Jika dia bisa melihat ekspresi Divan, dia pasti akan menyesali tindakannya. Uff! Tiba-tiba, Divan membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Darah terkuras dari wajahnya dan kabut darah keluar dari tubuhnya saat dia jatuh ke belakang. Sosok perkasa tubuh bersama yang hadir terkejut. Leluhur setengah bela diri terluka parah karena satu tabrakan. Hahaha. Tawa keras terdengar dari dasar lembah. Beraninya bocah kecil dari Diklan keluar dan mempermalukan dirinya sendiri dengan metode seperti itu. Divan tidak mau membantah sama sekali. Tanpa ragu, dia mundur dan merobek kekosongan dengan backhandnya, menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap. Keretakan dalam kehampaan ditutup secara bertahap. Orang tua dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya memandang pemuda Chaos Essence Sekte secara naluriah. Pada saat itu, telapak tangan pemuda Chaos Essence Sek baru saja menyentuh rantai raksasa itu. Pada saat dia melihat perubahan di sekelilingnya, sudah terlambat baginya untuk berhenti. Melekat. Dentang. Rantai itu bergetar dan bertabrakan dengan telapak tangan pemuda Chaos Essence Sek. Puff. Tepat di depan sosok perkasa tubuh bersama, telapak tangan pemuda Chaos Essence Sekte berubah menjadi kabut darah oleh sedikit getaran dari rantai. Kekuatan besar menyebar di sepanjang lengannya. Uff. 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 Lengan pemuda Chaos Essence Sek patah dan patah inci demi inci oleh sisa energi yang dilepaskan dari getaran rantai. Ah! Pemuda Chaos Essence Sek menjerit dan mundur, menumpahkan darah tanpa akhir di sepanjang jalan. Melekat. Dentang. Rantai itu dipenuhi dengan niat membunuh seolah-olah memiliki pikirannya sendiri saat mengejarnya. Pemuda Chaos Essence Sek sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak punya cara untuk melawan kekuatan rantai. Ledakan. Rantai itu jatuh dan tanah bergetar, membelah pemuda Chaos Essence Sek menjadi dua saat dagingnya terbang kemana-mana. Sosok perkasa tubuh bersama bisa menumbuhkan kembali lengan yang terputus. Tapi sekarang, tubuh pemuda Chaos Essence Sek dan Essence Spirit dihancurkan oleh rantai dan dia tidak bisa mati. Sosok perkasa tubuh bersama dihancurkan sampai mati oleh rantai dan tubuh serta jiwanya hancur. Orang tua dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya sangat takut sehingga mereka tidak berani bergerak sama sekali. Mereka merasa bulu mereka berdiri dan anggota badan mereka menjadi dingin. Mereka takut mereka akan dibunuh oleh rantai jika mereka bertindak gegabah. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, rantai itu tiba-tiba berhenti. Di bawah tatapan ngeri orang tua dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya, secara bertahap ditarik kembali ke kabut tebal. Semua orang terengah-engah seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka tidak pernah merasa seperti itu sebelumnya, kematian sangat dekat dengan mereka. Selama rantai itu melanjutkan pengejarannya, beberapa dari mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Bawah lembah pemakaman naga, Biksu Yuan Bei mengulurkan tangan dan meraih rantai hantu berambut merah itu. Biksu tua, mengapa kamu menghentikanku? Metode Anda tidak akan berfungsi di sini. Terhadap orang-orang ini yang hanya berani menggertak yang lemah lembut, Anda harus membunuh mereka untuk menghentikan mereka membunuh. Hantu berkepala merah berkata dengan dingin. Biksu Yuan Bei berkata, cukup untuk mengintimidasi mereka. Jika kita membunuh mereka semua, tidak akan ada kedamaian di lembah pemakaman naga di masa depan. Bab 1056, Pilar Dewa Naga Leluhur. Pelanggan, Zimo adalah satu-satunya penerus biara daming. Biksu Yuan Bei berkata dengan suara yang dalam, tubuhnya hancur dan tidak ada jejak ras iblis pada dirinya. Kalian bisa kembali. Pamitan, orang tua dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya saling bertukar pandang tanpa ragu-ragu. Sudah merupakan berkah bahwa mereka mampu bertahan dari rantai yang menakutkan, bagaimana mereka berani terus kurang ajar. Tunggu. Saat itu, suara yang sangat arogan terdengar dari dasar lembah pemakaman naga, itu adalah ahli yang mengejek Divan sebelumnya. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah pemilik rantai. Orang tua dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya bergidik dan membeku di tempat, tidak berani bergerak. Mengingat kekuatan pemilik rantai, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri jika dia ingin membunuh mereka. Ketika Desolate Martial memasuki dunia kultivasi di masa depan dan melawan seseorang dari alam kultivasi yang sama, saya pasti tidak akan repot. Jika dia kalah dan mati, itu karena dia tidak cukup terampil dan lebih rendah dari yang lain. Petik 2. Nada suara di dasar lembah berubah tiba-tiba dan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, jika ada orang dari alam kultivasi yang lebih tinggi ingin menggertaknya, jangan salahkan saya karena menyerang. Hati orang tua dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya berdetak kencang. Jika dia tidak salah, orang di dasar lembah pemakaman naga seharusnya adalah Patriark Mahayana. Bahkan 9 Sekte Abadi,
7 sekte iblis, dan 6 biara Buddha mungkin tidak dapat menahan pembalasan dendam dari Patriark Mahayana. Tentu saja, orang tua dari sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya tidak berani menentang dan langsung setuju. Sebenarnya, dalam hati mereka, ini bukanlah perjalanan yang sepenuhnya sia-sia. Setidaknya, ada sesuatu yang terbukti. Meskipun Desolate Martial masih hidup, monster nomor 1 yang menjelma dalam sejarah telah menjadi sesuatu dari masa lalu. Mereka telah mendengar desas-desus selama bertahun-tahun. Apa yang paling diandalkan oleh Desolate Martial adalah tubuh menakutkan yang bahkan bisa menekan binatang buas berdarah murni. Tapi sekarang, tubuhnya hancur. Biksu Yuan Bei berkata bahwa tidak ada jejak ras iblis di tubuhnya. Ini berarti bahwa tulang Phoenix surgawi di tubuh Desolate Martial lumpuh juga. Selanjutnya, senjata Darmik Takdir anak itu, Lotus Hijau Penciptaan, dihancurkan oleh leluhur setengah bela diri di Fan dan banyak pembudidaya tanah warisan Dao melihatnya. Tubuh fisiknya, tulang Phoenix surgawi, senjata Darmik Takdir dan banyak kartu truf yang paling dia andalkan di masa lalu semuanya hancur. Bahkan jika Desolate Martial tidak mati, dia sudah jatuh dari kasih karunia dan tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Bahkan jika Desolate Martial bisa merekonstruksi tubuhnya, dia hanya akan memiliki kekuatan tempur dari Void Reversion biasa. Setiap teladan di sekte mereka akan bisa membunuhnya. Fakta bahwa sosok perkasa tubuh bersama dari 9 sekte besar menyerbu lembah pemakaman naga hanya untuk kembali dalam kekalahan dengan 3 dari mereka mati secara alami menarik banyak tebakan. Namun, berita menyebar dengan cepat. Meskipun Desolate Martial tidak mati, dia kehilangan tubuh fisiknya dan Divine Phoenix Bone. Lotus Hijau Penciptaan sudah hancur. Identitas Desolate Martial lainnya adalah penerus dari biara Daming dan dia mendapat dukungan dari seorang Patriark Mahayana. Patriark Mahayana tidak memiliki banyak umur lagi dan tidak bisa hidup lama. Tidak disangka bahwa pertempuran Dao Inheritance Ground akan berakhir dengan cara seperti itu. Betul sekali, sebanyak 8 murid tituler telah jatuh. Termasuk Desolate Martial, itu 9 di antaranya. Desolate Martial belum mati. Saya mendengar bahwa roh esensinya terpelihara. Petik 2. Apakah menurutmu ada perbedaan antara Desolate Martial yang bertahan dengan satu esens spirit dan mati? Sayang sekali. Dia dikenal sebagai monster nomor 1 yang menjelma sepanjang sejarah dan menginjak mayat banyak murid tituler untuk membangun hati daunnya. Dia ingin memberikan bela diri kepada semua makhluk hidup. Pada akhirnya, dia dihancurkan oleh leluhur setengah bela diri dan berakhir dalam keadaan yang tragis. Sayang sekali. Untuk waktu yang lama setelah itu, dunia kultivasi membahas masalah ini. Dunia kultivasi sedang gempar. Namun, roh yin berambut merah Suzimo telah mengikuti Long Yan ke tujuan mereka, lembah tulang naga. Sekarang dia kembali ke sini, Suzimo memiliki perasaan yang berbeda. Setelah melewati lautan tulang yang luas, mereka tiba di puncak gunung tinggi yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Long Yan melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan menyapu yin spirit berambut merah milik Suzimo ke atas. Melompat ke udara, dia melintasi puncak dan melaju ke depan. Suzimo melihat ke bawah. Di belakang puncak gunung ada hutan purba dan puncak gunung yang menjulang tinggi yang memancarkan aura primitif. Saat itu, dia berpikir bahwa dia sudah memasuki lembah tulang naga. Pada kenyataannya, gunung yang dia dan Night Spirit naiki hanyalah batas luar lembah tulang naga. Setelah beberapa saat, Suzimo menjadi segar kembali. Tidak jauh di depan, puncak gunung yang menjulang ke awan naik dan turun, membentuk barisan pegunungan yang panjang dan tinggi yang sangat spektakuler. Dari jauh, pegunungan tampak seperti naga dewa yang sedang berhibernasi di tanah dengan kepala dan ekornya terhubung. Di tengah pegunungan adalah lembah raksasa yang sangat luas dan hampir tampak tak berujung. Melihat ke bawah, orang dapat dengan jelas melihat bahwa ada 6 wilayah berbeda di lembah. Merah, hijau, kuning, emas, perak dan wilayah abu-abu. Di antaranya, wilayah hijau menempati wilayah terbesar dan wilayah abu-abu terkecil. Itu terletak di sudut lembah sementara 4 wilayah lainnya serupa. Saat itu, Long Yan berkata, meskipun 6 garis keturunan naga milik ras naga, ada perbedaan yang jelas di antara mereka. Wilayah terbesar di area hijau adalah habitat dari garis keturunan naga biru. Sebelumnya, dia telah mendengar dari Long Yan bahwa garis keturunan naga biru memiliki garis keturunan Azure Dragon paling banyak. Oleh karena itu, secara umum, garis keturunan naga biru adalah yang terkuat. Wilayah merah milik garis keturunan naga penerangan kita. Long Yan menunjuk ke bawah dan berkata, adapun area abu-abu itu,
Itu adalah garis keturunan naga campuran. Tungganganmu hanya memenuhi syarat untuk menuju ke sana jika itu bisa berubah menjadi Wim. Su Zimo mengangguk dan terus mengamati. Dia baru saja tiba dan semua yang dia lihat sangat baru. Ini adalah peradaban dari era primordial. Berbeda dengan ras manusia, ini adalah peradaban yang pernah menguasai daratan Tianhuang. Keenam daerah membentuk lingkaran. Ada ruang kosong besar di tengah dengan banyak bangunan kuno. Hal yang paling jelas adalah pilar batu tebal yang melesat ke langit di tengah. Itu kuno dan misterius, telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan perubahan tanpa akhir. Seekor naga surgawi diukir di pilar batu. Itu seperti hidup dan memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Su Zimo hanya melihatnya sekilas dan merasa ingin bersujud seketika. Hal yang paling aneh adalah naga surgawi memiliki 5 cakar di perutnya. Biasanya, ada 4 cakar di perut naga. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo melihat naga dewa 5 cakar dan itu ada di pilar batu kuno dan tebal ini. Ini adalah pilar surgawi naga leluhur. Long Yan berkata dengan suara yang dalam, ketika seekor naga tumbuh hingga usia tertentu atau alam kultivasi seperti alam karakteristik Dharma umat manusia, mereka akan datang ke sini untuk menerima pembaptisan naga leluhur untuk membangkitkan kekuatan surgawi bawaan mereka. Ada apa dengan naga dewa 5 cakar? Su Zimo bertanya dengan rasa ingin tahu. Naga normal memiliki 4 cakar di bawah perutnya. Long Yan berkata, hanya Raja Ras Naga dengan garis keturunan terkuat yang bisa menghasilkan cakar kelima. Dalam kehidupan ini, Ras Naga Biru telah melahirkan naga dewa 5 cakar. Jika tidak ada yang salah, naga biru itu akan menjadi tuan muda dari 5 garis keturunan naga. Bab 1057, Situasi Sulit. Banyak lokasi penting dari ras naga terletak di tengah wilayah ini. Mata air surgawi primordial tempat Anda akan sembuh juga ada di sini. Petik 2. Long Yan menunjuk ke daerah di bawahnya. Tatapan Su Zimo bergeser dan mendarat di platform batu yang sangat lebar tidak jauh. Ada 2 naga surgawi yang bertarung di atasnya dan setiap tabrakan menyebabkan kekosongan bergetar. Kedua naga surgawi itu penuh luka. Setiap kali mereka menggesek cakar naga mereka, luka mengejutkan akan muncul di tubuh mereka saat sisik naga jatuh satu demi satu. Seluruh platform batu yang menonjol berlumuran darah. Beberapa dari mereka sudah kering dan menodai platform batu berwarna coklat tua. Pertempuran antara 2 naga surgawi sangat tragis seolah-olah mereka memiliki perseteruan yang mendalam. Itu medan perang darah naga. Ekspresi Long Yan muram saat dia berkata dengan suara yang dalam, kamu harus mengingat satu hal. Dalam ras naga, konflik bisa pecah kapan saja terlepas dari wilayah garis keturunan tempatmu berada. Para tetua ras naga tidak pernah ikut campur dalam konflik antara junior. Bahkan, mereka bahkan mempertahankan sikap yang membesarkan hati. Selama ranah kultivasi Anda sama, Anda bisa bertarung kapan saja. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Ini berbeda dari dunia kultivasi. Di antara faksi dan sekte dunia kultivasi, saling peduli antara sesama sekte dianjurkan dan pertikaian tidak dianjurkan. Bahkan jika benar-benar ada konflik dan dendam, mereka akan berada di lokasi yang tetap dan tidak mungkin bagi para pembudidaya untuk bertarung setiap saat. Jika itu terjadi, seluruh sekte akan berada dalam kekacauan. Namun, peradaban ras naga mendorong bentrokan antara ras mereka sendiri. Tubuh dan pikiran mereka dibentuk melalui perselisihan terus-menerus untuk memungkinkan diri mereka tumbuh lebih kuat. Long Yan berkata, tentu saja, keterampilan rahasia roh esensi tidak diizinkan untuk dilepaskan dalam konflik di dalam habitat ini juga tidak diizinkan untuk kembali ke bentuk naga mereka. Setelah keterampilan rahasia roh esens dilepaskan atau mereka kembali ke bentuk naga mereka, itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Long Yan menunjuk ke medan perang di mana 2 naga surgawi bertarung tidak jauh. Jika kamu ingin bertarung sampai mati, kamu harus memasuki medan perang darah naga. Setelah Anda berada di medan perang, Anda tidak perlu peduli tentang hidup dan mati. Su Zimo sedikit mengernyit dan bertanya, naga itu langka dan reproduksinya sangat sulit. Mengapa pertempuran hidup dan mati tidak dihentikan? Long Yan menjawab dengan acuh tak acuh, jika suatu ras takut mati dan pengecut, mereka hanya akan diperbudak oleh ras lain tidak peduli berapa banyak dari mereka yang diproduksi. Su Zimo mengangguk tanpa suara. Di era kuno, jika bukan karena para ahli manusia yang tidak takut mati dan terus maju, umat manusia mungkin tidak akan bisa lepas dari nasib diperbudak oleh 10.000 ras. Aku akan membawamu kembali ke silsilah naga penerangan dulu. Kata Long Yan sambil menyapu yin spirit berambut merah milik Su Zimo dan turun ke daerah merah tidak jauh. Suhu di habitat ras naga penerangan jelas lebih tinggi.
Setiap bangunan diukir dengan api berbentuk naga yang sangat lincah. Meskipun ini diperintahkan oleh pemimpin klan, kita masih harus membuat para tetua menyetujuinya. Long Yan berkata, ikuti aku untuk bertemu dengan para tetua ras naga penerangan nanti. Bahkan jika Anda menderita keluhan, jangan bicara omong kosong. Tahan saja dan dengarkan di samping. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Bagaimanapun, hantu berkepala merah telah meninggalkan ras naga selama 10.000 tahun. Bahkan jika dia masih hidup, kata-katanya tidak akan membawa banyak bobot dalam garis keturunan naga penerangan. Untuk saat ini, Su Zimo memadatkan tubuh fisik kekuatan Dharma dan memasuki aula dengan Long Yan setelah mengenakan jubah hijau. Tepat di depan aula utama, 3 lelaki tua duduk di kursi tinggi di tengah. Mereka tidak terlihat muda dan memiliki rambut beruban. Namun, setiap lelaki tua itu sehat dan bersemangat dan mata mereka bersinar terang. Ketiga lelaki tua itu memancarkan aura bermartabat yang samar, jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang telah memegang posisi tinggi untuk waktu yang lama. Di kedua sisi aula, ada 2 baris naga, jantan dan betina. Ada lebih dari 10 dari mereka dan mereka terlihat lebih muda, mirip dengan senioritas Long Yan. Salam, para tetua. Long Yan maju dan memberi hormat. Ketiganya adalah tetua kedua, ketiga dan keempat dari garis keturunan naga penerangan. Pada saat yang sama, Long Yan berbisik kepada Su Zimo di belakangnya. Di mana dia? Karena dia masih hidup, kenapa dia tidak kembali bersamamu? Penatua 3 bertanya dengan acuh tak acuh dengan ekspresi bermartabat. Pemimpin klan mengatakan bahwa ini belum waktunya. Long Yan menceritakan alasan yang diberikan kepadanya oleh hantu berambut merah dan melanjutkan, selain itu, pemimpin klan mengatakan bahwa dia tidak akan lagi menduduki gelar penerangan dan akan menyerahkannya kepada para junior untuk memperjuangkannya. Kalau begitu, naga penerangan kita harus memilih Tuan Muda juga. Betul sekali. Kandidat untuk Tuan Muda dari Naga Biru, bertanduk, bersayap, dan tanpa tanduk generasi ini telah diputuskan. Garis keturunan kami adalah satu-satunya yang belum diputuskan. Petik 2. Pria dan wanita di aula mulai berdiskusi. Penatua 4 tampak baik hati ketika dia melihat Long Yan dan bertanya dengan prihatin, bagaimana Long Ran? Apakah lukanya sudah pulih? Long Ran adalah nama hantu berkepala merah. Pemimpin klan tampaknya dalam kondisi baik. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua 4, jawab Long Yan. Su Zimo memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang Penatua 4. Di antara banyak naga, satu-satunya yang benar-benar peduli dengan hantu berambut merah adalah Penatua 4. Ada apa dengan pemuda di sampingmu? Penatua 3 bertanya. Long Yan menjawab, Penatua 3, nama anak ini adalah Long Mo dan dia memiliki garis keturunan pemimpin klan yang mengalir di tubuhnya. Pemimpin klan memandangnya sebagai seorang putra dan sekarang, saya telah membawanya kembali. Roh esensinya terluka. Kenapa tubuhnya hilang? Dengan sekali pandang, Penatua 4 dapat mengetahui bahwa Su Zimo hanya tersisa dengan roh esensinya dan tubuh fisiknya tidak ada, ini hanyalah satu yang dibentuk dengan kekuatan Dharma. Long Yan mengeluarkan tubuh Su Zimo dan berkata, tubuhnya telah dilumpuhkan oleh leluhur setengah bela diri manusia dan tidak ada kehidupan yang tersisa di dalamnya. Pemimpin klan ingin dia kembali dan menuju ke mata air suci primordial untuk memulihkan diri. Petik 2. Ketika Penatua 2 merasakan aura garis keturunan Su Zimo, dia mengerutkan kening karena tidak senang. Segera, seseorang berdiri di aula dan berkata dengan dingin, garis keturunan orang itu sangat beragam. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan Long Ran, dia tidak dapat dianggap sebagai bagian dari garis keturunan naga penerangan. Garis keturunan seperti itu hanya bisa dianggap sebagai sisa binatang. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini dan dia ingin pergi ke mata air suci primordial untuk memulihkan diri. Bagaimana mungkin? Jarang mendapatkan tempat untuk menyembuhkan dari mata air suci primordial. Kita tidak bisa memberikannya kepada blasteran seperti dia. Beberapa naga berbicara dengan bahasa yang panas. Long Yan memelototi sekeliling dan berteriak, dia adalah putra dari pemimpin klan. Bagaimana dia tidak memenuhi syarat? Petik 2. Fufu, apalagi, bahkan jika dia Long Yan 1, yang meninggal sebelum waktunya, dia tidak akan bisa pergi ke mata air surgawi primordial hanya karena dia mau. Seekor naga mencibir. Su Zimo pernah mendengar hantu berambut merah menyebut Yaner. Sepertinya dia tidak salah. Long Yan seharusnya adalah putra dari hantu berkepala merah yang sayangnya mengalami kematian dini. Dia tidak tahu apa hubungannya dengan bencana 10.000 tahun yang lalu. Naga lain berkata, bahkan jika dia adalah putra Long Ran, dia bukan tuan muda dari garis keturunan naga penerangan kita.
Mengapa dia harus pergi ke mata air suci primordial? Ras naga sangat enggan menerima orang luar dengan darah campuran seperti dia. Apalagi menerimanya untuk pergi ke mata air suci primordial untuk memulihkan diri. Situasi yang dihadapi Suzimo bahkan lebih sulit dari yang dia bayangkan. Bahkan jika hantu berkepala merah itu kembali secara pribadi, dia mungkin tidak bisa melawan keinginan semua orang dan membiarkannya memasuki mata air surgawi primordial, apalagi Long Yan. Satu pengucapan yang berbeda dari Paman Yan saat ini. Bab 1058, ada keberatan. Long Yan memandang ketiga tetua dan berkata dengan suara yang dalam, pemimpin klan telah menginstruksikan kami untuk membawa Long Mo ke mata air suci primordial untuk memulihkan diri. Tolong izinkan, para tetua. Petik 2. Mendesah. Penatua 4 menghela nafas panjang dengan sedikit kesedihan di matanya saat dia berkata dengan lembut, dia patah hati setelah kehilangan putra dan istrinya. Selama 10.000 tahun terakhir, dia hidup dalam jurang itu dan saya tidak tahu siksaan seperti apa yang dia alami. Karena dia sangat memikirkan anak ini, mari kita setujui permintaannya. Penatua 3 tampaknya telah mengingat beberapa masa lalu juga dan mengangguk dengan ekspresi sedih. Penatua 2 masih mengerutkan kening. Namun, ketika dia memperhatikan sikap kedua tetua di sampingnya, dia menutup matanya dan mengakuinya dalam diam. Long Yan senang dan mendesak dengan lembut, cepat dan terima kasih kepada 3 tetua. Terima kasih, para tetua. Suzimo maju dan membungkuk berterima kasih. Setelah itu, dia menatap Long Yan dan mengingatkan dengan lembut, Paman Yan, kamu belum memberitahu 3 tetua tentang Solitary Cloud. Kita tidak bisa peduli tentang itu lagi. Long Yan menggelengkan kepalanya. Kami sudah berada di bawah tekanan yang begitu besar hanya untuk mengirimmu ke mata air suci primordial. Bagaimana kita bisa peduli padanya? Petik 2. Selanjutnya, dia tidak memiliki hubungan darah dengan pemimpin klan. Suzimo mengerutkan kening. Di mata mereka, Solitary Cloud hanyalah orang yang tidak berhubungan. Namun, di mata Suzimo, Solitary Cloud adalah seseorang yang tidak bisa dia tinggalkan. Sesepuh. Berbalik, Suzimo tiba-tiba berkata, saya ingin meminta Anda 3 tetua. Ekspresi Long Yan berubah. Apa? Penatua 4 memandang Suzimo dengan tatapan ramah dan bertanya sambil tersenyum. Tungganganku adalah Wim yang ganas. Untuk menyelamatkanku kali ini, dia terluka parah dan berada di ambang kematian. Saya harap Anda bertiga akan mengizinkan Wim ini untuk menemani saya ke mata air surgawi primordial untuk memulihkan diri. Petik 2. Suzimo harus menyatakan masalah ini. Tidak peduli seberapa besar tekanan di depan. Penatua 2 yang awalnya memejamkan mata tiba-tiba membukanya. 2 sinar cahaya surgawi melesat keluar dari mata naganya dan mendarat di Suzimo. Kekuatan dan tubuh Dharma Suzimo hampir hancur. Ekspresi Penatua 3 menjadi gelap juga. Bahkan ekspresi Penatua 4 membeku dan dia mengerutkan kening, tampak bermasalah. Apa yang anak itu coba lakukan? Dia mencoba menghancurkan malapetaka di dunia bahkan sebelum kembali ke garis keturunan kita. Petik 2. Bahkan Wim Ular tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki mata air surgawi primordial, apalagi Wim. Anda mendorong keberuntungan Anda dan tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Jika bahkan seorang Wim dapat memasuki mata air suci primordial, kita semua dari ras naga memenuhi syarat. Mata air surgawi primordial akan mengering sejak lama. Petik 2. Keributan besar terjadi di kerumunan. Long Yan menghela nafas dan menatap Suzimo dengan kecewa. Dia tidak tahu apa-apa tentang Suzimo. Namun, penampilan Suzimo saat ini mirip dengan seorang pemuda yang tidak tahu kapan harus maju atau mundur dan tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Kinerja terlalu buruk. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat pemimpin klan dalam dirinya. Long Yan memiliki pendapat yang sudah terbentuk sebelumnya terhadap Suzimo dan semakin kecewa semakin dia memikirkannya. Long Mo, permintaanmu tidak mungkin. Penatua 3 menggelengkan kepalanya perlahan. Penatua 4 ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Dia ingin membantu memohon tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Hal ini benar-benar bertentangan dengan aturan klan. Suzimo sudah menduga itu. Dengan ekspresi tenang, dia berkata dengan suara yang dalam, karena itu masalahnya, aku akan memberikan kesempatan pada tungganganku untuk menuju ke mata air suci primordial. Konyol, Elder 3 berteriak. Ekspresi Penatua 2 berubah dingin saat dia berkata perlahan, Junior, menurutmu apa mata air surgawi primordial itu? Apakah Anda pikir Anda bisa menyerah begitu saja? Petik 2. Biarkan saya memberitahu Anda sekarang, bahkan Anda tidak memiliki hak untuk menuju ke mata air surgawi primordial. Long Yan,
Kejar orang bodoh yang sombong dan bodoh ini dari lembah tulang naga selama sisa hidupnya. Kalau tidak, bunuh dia tanpa ampun. Petik 2. Penatua 2, tolong tunjukkan belas kasihan. Long Yan berlutut di tanah dengan tergesa-gesa. Tidak peduli seberapa tidak senangnya dia dengan Su Zimo, dia harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan hantu berambut merah itu. Kakak kedua, Penatua 4 tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan lembut. Ekspresi Penatua 2 dingin saat dia melambaikan tangannya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Jika bukan karena Long Ran, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Su Zimo menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi tenang. Bahkan jika dia tahu hasilnya, dia harus menonjol dan berjuang untuk sepotong harapan Solitary Cloud untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia diusir hari ini dan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki tubuhnya, dia tidak akan menyesalinya. Hantu berkepala merah, maaf mengecewakanmu. Su Zimo bergumam pada dirinya sendiri secara internal. Alasan utama mengapa hantu berambut merah memiliki pengaturan ini adalah karena dia menghargai potensi Su Zimo dan ingin yang terakhir menjadi naga. Jika benar-benar ada konflik antara Su Zimo dan para naga di masa depan, dia setidaknya akan bisa meredakan masalah dengan tubuh asli ini. Sayangnya, masih sulit bagi para naga untuk menerimanya sebagai salah satu dari mereka. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, karena aku tidak diterima di sini, aku tidak akan mengganggu kalian lebih jauh. Pamitan. Life Preservation Elixir hanya bisa membuat Solitary Cloud tetap hidup selama sebulan. Saat ini, hanya ada beberapa hari lagi. Dia harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan mencari jalan lain. Tunggu. Saat itu, sebuah suara tua terdengar dari belakang aula. Segera setelah itu, suara aneh bisa terdengar. Dentang. 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 3 suara terdengar dan sosok bungkuk muncul dari belakang aula. Dia memiliki rambut putih dan wajahnya dipenuhi kerutan, memegang tongkat merah menyala yang melengkung saat dia terlatih-tatih. Suara-suara aneh itu datang dari tongkat orang tua yang menabrak tanah. Penatua Agung. Ketika mereka melihat siapa itu, naga yang awalnya duduk di aula, termasuk 3 tetua, berdiri dan menyapa dengan hormat. Iya, dengan setiap langkah yang diambil Grand Elder, dia akan berhenti sejenak sebelum menjawab. Matanya mendung saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo yang tidak jauh. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo merasa bahwa saat tatapan Grand Elder mendarat padanya, dia merasa seolah-olah sedang dibaca seperti buku, dia tidak bisa menyembunyikan rahasia. Anak, tetaplah, kata Penatua Agung. Banyak naga terkejut. Status Grand Elder dalam ras Illumination Dragon adalah unik dan tidak dapat dibandingkan dengan orang lain, bahkan pemimpin klan harus mendiskusikan banyak hal dengan Grand Elder. Saat Grand Elder mengatakan itu berarti tidak ada yang bisa mengusir Su Zimo. Long Yan senang dan menjawab dengan tergesa-gesa, terima kasih, Grand Elder. Saat dia mengatakan itu, dia mendorong Su Zimo untuk mengucapkan terima kasih. Su Zimo bertemu dengan tatapan Grand Elder dan tiba-tiba berkata, tungganganku adalah Wim. Aku harus bersamanya. Iya, pergilah ke mata air suci primordial bersama-sama. Grand Elder menjawab dengan santai. Naga-naga itu gempar. Kakak, kamu. Penatua 2 terkejut dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Baginya, ini sama sekali tidak masuk akal. Grand Elder, ini melanggar aturan. Grand Elder, haruskah Anda mempertimbangkan kembali? Seketika, keributan pecah di aula. Dong! Tiba-tiba, tongkat jalan Grand Elder mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk di aula. Seketika, keheningan memerintah. Tak satu pun dari naga yang berani mengeluarkan satu suara pun. Grand Elder membungkuk tubuhnya dan matanya yang keruh melesat melintasi aula perlahan. Ini keputusan saya. Ada yang keberatan. Naga-naga itu tetap diam. Tidak ada yang berani menatap tatapan Grand Elder. Bab 1059, Tes Ras Naga. Long Yan tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa masalah ini akan membuat khawatir Grand Elder dari ras naga penerangan yang sudah lama tidak muncul. Lebih jauh lagi, yang paling penting adalah bahwa Grand Elder benar-benar telah membuat keputusan yang sama dengan pemimpin klan, mereka ingin Su Zimo pergi ke mata air suci primordial untuk memulihkan diri dengan Wim. Terima kasih, Penatua Agung. Semua naga terdiam, tapi Su Zimo adalah satu-satunya yang tetap tenang dan membungkuk berterima kasih. Itulah syarat baginya untuk bergabung dengan ras naga sejak awal. Pada saat itu, tidak ada naga di aula yang bisa mengerti mengapa Grand Elder akan membuat keputusan seperti itu. Baru bertahun-tahun kemudian banyak naga menyadari betapa mengerikannya monster yang menjelma menjadi ras naga dengan keputusan yang dibuat hari ini. Dibandingkan dengan monster yang menjelma,
mata air suci primordial bukanlah apa-apa. Long Yan membawa Su Zimo pergi. Meskipun tidak ada yang bisa dilihat dari ekspresi naga, mereka marah dan bubar satu demi satu. Dalam sekejap mata, 4 tetua dari garis keturunan naga penerangan adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Kakak, Long Mo memiliki garis keturunan Long Ran di dalam dirinya. Meskipun tidak murni, tidak ada artinya membiarkan dia memasuki mata air suci primordial untuk menyembuhkan. Penatua 2 mengerutkan kening. Namun, bukankah sedikit berlebihan bagi anak itu untuk meminta Wim memasuki mata air suci primordial bersamanya? Grand Elder tersenyum dan bertanya, keempat, bagaimana menurutmu? Meskipun Long Mo ini tidak tumbuh di lingkungan kita, temperamennya mirip dengan ras naga. Dalam percakapan sebelumnya, dia menunjukkan keberanian, berdarah panas dan tidak budak atau sombong. Terlepas dari Long Ran sebagai faktor, saya juga menyukainya secara pribadi. Penatua 4 berkata dengan suara rendah, saya mendengar dari Long Ran bahwa anak ini berasal dari ras manusia. Sangat jarang dia tidak dinodai oleh sifat licik ras manusia selama ini. Grand Elder bertanya, ketiga, beritahu saya pandangan Anda juga. Penatua 3 merenung sejenak dan berkata, saya baik-baik saja, saya percaya pada penilaian Long Ran. Karena dia memiliki pengaturan seperti itu, dia pasti punya alasannya. Namun, setelah jeda singkat, dia mengubah topik pembicaraan. Lagi pula, anak laki-laki itu adalah manusia di masa lalu. Masih belum diketahui apakah dia bisa bergabung dengan ras naga kita dengan tulus. Ada risiko tertentu dalam keputusanmu, kakak. Menurut keputusan awal kami masih harus mengujinya. Iya, Grand Elder mengangguk dan menatap Elder 2. Menepuk bahu yang terakhir, dia berkata, kedua, kamu mengatakan bahwa dia berlebihan dengan meminta Wim itu untuk diizinkan masuk ke mata air suci primordial bersamanya. Namun, justru karena permintaan itulah aku benar-benar lega dan mengizinkannya untuk menuju ke mata air suci primordial. Penatua 2 sedikit tercengang. Grand Elder menjelaskan, jika anak ini mengabaikan Wim itu untuk memperbaiki tubuhnya atau berpura-pura beradab dengan kita, saya tidak akan bisa menerima dia dengan tenang. Seperti yang kalian khawatirkan, bagaimanapun, dia pernah menjadi manusia dan mampu menjadi licik. Siapa yang tahu jika kita akan meningkatkan rasa terima kasih jika kita membawanya masuk? Siapa yang tahu jika dia akan membalas kita suatu hari nanti? Penatua 2 tampaknya telah memahami sesuatu saat dia merenungkan. Grand Elder melanjutkan, namun, fakta bahwa dia berani mengambil risiko seperti itu dan membuat permintaan yang tampaknya sembrono ini membuktikan bahwa pemuda ini sangat setia dan benar. Dia akan mengingat kebaikan kita padanya. Tidak heran. Sesepuh 3 dan 4 tercerahkan. Grand Elder tersenyum dengan tatapan puas di matanya, seolah-olah dia telah mengambil harta karun. Penatua 2 juga tertawa. Kakak, jarang melihatmu begitu bahagia. Apakah Anda benar-benar berpikir begitu tinggi tentang anak ini? Jangan lupa, garis keturunannya tidak murni. Kalian benar-benar tidak tahu banyak tentang dunia luar. Grand Elder berkata, meskipun saya selalu dalam pengasingan, saya tahu tentang peristiwa besar yang terjadi di luar. Apakah kalian tahu apa yang baru saja dilakukan anak itu di dunia kultivasi? Petik 2. Apa? 3 tetua bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, dia membunuh murid tituler dari 8 sekte super manusia sendirian. Kata-kata Grand Elder mengejutkan. Ketiga orang tua itu terkejut. Penatua 4 berkata, tidak heran mengapa saya merasakan niat membunuh yang tajam dan aura tak terkalahkan dari anak itu. Jadi, dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Tidak heran mengapa dia menarik serangan leluhur setengah bela diri. Petik 2. Penatua 3 mengangguk. Murid tituler dari sekte super ras manusia tidak mudah untuk dihadapi. Mereka bahkan bisa bertarung melawan naga dari alam kultivasi yang sama. Sebenarnya, itu tidak seberapa. Penatua 2 acuh tak acuh dan berkata, jika paragon naga kita dari generasi muda keluar, mereka akan mampu menekan murid tituler ras manusia juga. Fufu. Grand Elder tiba-tiba tertawa. Kakak, apa yang kamu tertawakan? Penatua 2 bertanya. Grand Elder berkata dengan lemah, apakah kalian pernah mendengar tentang bencana yang terjadi di Myriad Phenomenon City lebih dari 100 tahun yang lalu? Aku pernah mendengarnya. Penatua 2 mengangguk. Saya mendengar bahwa beberapa harta muncul dan ras dewa dan raksasa mengirim klan dan teladan mereka masuk. Untuk berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan bencana besar dan akhirnya dibunuh oleh monster yang menjelma dari ras manusia. Pada saat itu, ekspresi Penatua 2 berubah ketika dia bertanya,
Kakak, apakah kamu mengatakan bahwa anak ini adalah monster yang menjelma dari ras manusia sejak saat itu? Itu dia. Penatua Agung mengangguk. Set. Ketiga tetua itu sedikit tersentak. Mereka sangat menyadari kekuatan ras dewa dan raksasa. Bahkan ras naga mereka mungkin tidak bisa menang melawan dua ras. Penatua tiga mengerutkan kening. Dia terluka parah kali ini. Aku ingin tahu berapa banyak kekuatan tempur yang bisa dia pulihkan setelah luka-lukanya sembuh. Petik 2. Betul sekali. Bagaimanapun, dia telah kehilangan banyak metode umat manusia. Ditambah dengan fakta bahwa garis keturunannya tidak murni, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Penatua 2 mengangguk juga. Tiba-tiba, Penatua 4 bertanya, Kakak, apakah Anda berniat menjadikannya tuan muda dari garis keturunan naga penerangan kita? Grand Elder tidak berkomentar dan berkata, niat saya tidak ada bedanya, kuncinya adalah dia harus membuktikan dirinya sendiri. Dalam ras naga kita, siapapun yang lebih kuat akan dihormati. Dia orang luar, akan sulit baginya untuk berasimilasi ke dalam ras naga dalam waktu singkat. Penatua 4 sedikit khawatir. Kilatan licik melintas di mata Grand Elder saat dia melanjutkan, itulah sebabnya aku menyuruh Wim itu untuk menuju ke mata air suci primordial bersamanya. Selain memberinya bantuan, saya ingin menimbulkan ketidaksenangan dan kebencian dari generasi muda ras naga. Petik 2. Hehe. Dia pasti akan berada dalam masalah ketika dia keluar dari mata air suci primordial. Ini juga akan menjadi ujian baginya. Kita akan segera tahu apakah dia naga atau cacing. Kakak, kamu benar-benar bijaksana. Tiga tetua membelai janggut mereka dan memuji. Tes ini mungkin tidak cukup. Grand Elder berpikir sejenak dan kekeruhan di matanya telah lama menghilang. Mereka bersinar dengan kilatan licik saat dia melanjutkan, benar, bukankah Long Yan I bertunangan dengan gadis dari garis keturunan naga tanpa tanduk itu sebelumnya? Karena pemuda ini menggantikan posisi Long Yan, dia juga harus mengambil pertunangan itu. Kakak, gadis dari garis keturunan naga tanpa tanduk itu memiliki temperamen yang berapi-api dan berani melawan siapapun. Saat itu, dia tidak menyetujui pernikahan ini dan datang ke pihak kami untuk mengakhirinya. Jika Long Yan tidak mati, sesuatu yang lain mungkin terjadi karena masalah ini. Petik 2. Penatua 4 berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan, jika gadis itu mengetahui bahwa tunangannya telah berubah menjadi naga dengan garis keturunan yang tidak murni, dia pasti akan menghancurkan silsilah naga penerangan. Bukankah itu sempurna? Biarkan anak itu menanganinya. Petik 2. Grand Elder berkata sambil tersenyum. Kakak, kamu benar-benar yang paling biadab. Mulut ketiga tetua berkedut saat mereka mengangkat ibu jari mereka. Bab 1060, Musim Semi Surgawi Primordial. Mereka melewati banyak bangunan di bawah pimpinan Long Yan I. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak naga dengan aura kuat dan tatapan ganas, bentrokan dan perkelahian bisa dilihat di mana-mana. Garis keturunan ras naga sangat menakutkan sejak awal. Bahkan jika mereka terluka di mana-mana, mereka akan pulih setelah beristirahat selama 1 atau 2 hari selama organ mereka tidak terluka. Petik terbalik. Setelah bentrokan berulang, setiap naga membawa niat membunuh berdarah besi yang membuat teknik pertempuran jarak dekat mereka menjadi lemah. Su Zimo diam-diam terdiam. Dalam lingkungan yang kejam seperti itu, akan sulit baginya untuk tidak kuat. Banyak naga dari garis keturunan naga penerangan memiliki ekspresi normal ketika mereka melihat Long Yan. Namun, tatapan mereka dipenuhi dengan permusuhan dan bersinar dengan kekejaman ketika mereka melihat Su Zimo. Siapapun yang menginginkan pijakan dalam ras naga harus berjuang untuk mendapatkannya, bahkan jika mereka memiliki garis keturunan Grand Elder. Sampai batas tertentu, ini adalah lingkungan yang relatif adil. Hanya di lingkungan yang adil dan kejam seperti itu, seorang ahli sejati bisa marah. Long Mo, meskipun kamu mendapat dukungan dari Grand Elder, situasimu masih tidak menguntungkan. Setelah ragu-ragu sejenak, Long Yan mengingatkan dengan ramah, jika lukamu sudah sembuh, cobalah untuk tidak berlarian. Pergilah ke pengasingan dan kultivasi terlebih dahulu untuk menghindari pusat perhatian. Petik 2. Meskipun Long Yan tidak bisa menebak niat Grand Elder, dia bisa menebak bahwa begitu Su Zimo keluar dari mata air surgawi primordial, masalah yang tak terhitung jumlahnya pasti akan datang mengetuk. Menurutnya, pemuda ini tidak akan bisa mengatasinya sama sekali. Iya, terima kasih atas pengingatmu, Paman Yan. Su Zimo mengangguk. Tak lama, Long Yan telah membawa Su Zimo keluar dari wilayah naga penerangan dan memasuki area publik di tengah 6 garis keturunan naga. Meskipun ini dikenal sebagai lembah tulang naga, pada kenyataannya,
area yang ditempati oleh ras naga lebih besar daripada area yang ditempati oleh sekte utama dunia kultivasi. Area publik di tengah bahkan lebih tanpa akhir yang terlihat. Bangunan yang bisa dia lihat dipenuhi dengan aura kuno. Habitat dari garis keturunan naga penerangan hampir seluruhnya dipenuhi oleh naga penerangan. Di area publik, berbagai garis keturunan naga bisa dilihat di mana-mana. Garis keturunan naga bertanduk mengenakan jubah emas, jubah perak garis keturunan naga tanpa tanduk dan jubah hijau garis keturunan naga biru. Tak lama, Long Yan membawa Su Zimo ke pintu masuk gua. Dua naga menjaga kedua sisi gua. Aura kedua naga itu mirip dengan Long Yan, mereka juga berada di alam tubuh bersama. Naga dari alam tubuh bersama bisa membunuh sosok perkasa tubuh bersama istana kaca dengan mudah dan bahkan melawan leluhur Mahayana. Tahap pertumbuhan ras naga dibagi menjadi masa kanak-kanak, remaja, dewasa dan puncak. Biasanya, kekuatan naga masa kanak-kanak berhubungan dengan kondensasi Qi ke alam Naschen Soul dari dunia kultivasi. Seekor naga muda berhubungan dengan alam baru lahir jiwa dengan karakteristik Dharma. Seekor naga dewasa berada di alam tubuh bersama. Seekor naga puncak berada di alam Mahayana. Jelas betapa pentingnya tempat ini bagi dua naga dewasa untuk menjaga gua ini. Long Yan mengeluarkan lencana merah menyala dengan tato naga penerangan di atasnya. Itu mengeluarkan aura panas dan dia menyerahkan lencana itu kepada dua naga dewasa. Lencana itu berisi beberapa informasi yang ditinggalkan oleh Grand Elder. Kedua naga dewasa menerimanya dan memeriksanya. Mereka menatap Su Zimo dengan terkejut sebelum mengangguk. Masuk. Saat pintu terbuka, kekuatan hidup yang kaya dan bersemangat menyembur keluar seperti angin musim semi. Rasa sakit pada roh Yin berambut merah sedikit berkurang. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan memasuki gua. Apa yang dia lihat adalah koridor panjang. Ujung koridor bersinar dengan cahaya kemasan. Semakin dalam Su Zimo pergi, semakin dia bisa merasakan semangat hidup yang datang dari ujung koridor. Tak lama, semuanya terbuka di hadapannya. Su Zimo terkejut dan matanya dipenuhi dengan keheranan yang tak ada habisnya. Adegan di depannya sama sekali tidak tampak seperti dia berada di gua, tetapi dunianya sendiri. Vegetasi itu kaya dan subur. Di tengah beberapa pohon kuno, ada kolam yang diselimuti dengan Qi abadi. Mata air di kolam itu berwarna emas dengan kilau berkilau. Musim semi surgawi primordial, itu bisa meregenerasi daging dan menghidupkan orang mati. Dunia ini memancarkan aura vitalitas yang murni dan tanpa cacat. Saat Su Zimo masuk, jejak vitalitas memasuki tubuhnya yang awalnya tak bernyawa. Pada awalnya, dia sedikit gelisah. Bagaimanapun, tubuhnya telah diserang oleh kekuatan leluhur setengah bela diri dan kekuatan hidupnya sudah terputus. Semua tulangnya hancur dan organ tubuhnya hancur menjadi lumpur. Bahkan hantu berambut merah dan patriark Mahayana tidak berdaya. Namun, saat Su Zimo melihat mata air surgawi primordial, dia tahu bahwa itu pasti akan mengembalikan tubuhnya ke keadaan semula. Su Zimo buru-buru mengeluarkan Solitary Cloud dari tas penyimpanannya. Awalnya, Solitary Cloud masih tidak sadarkan diri. Saat dia dipindahkan ke sini, Solitary Cloud mengeluarkan suara mengoceh dalam keadaan tidak sadar. Tanpa ragu-ragu, Su Zimo membawa tubuhnya dan Solitary Cloud dan melompat ke mata air surgawi primordial. Kedua tubuh itu tenggelam dalam mata air surgawi emas dan kekuatan hidup yang tak ada habisnya melonjak ke tubuh mereka, memberi nutrisi dan memperbaiki tubuh mereka dengan esensi kehidupan yang kaya. Dibandingkan dengan Su Zimo, luka Solitary Cloud lebih ringan. Su Zimo dapat dengan jelas melihat mata air surgawi emas memancar ke luka dada Solitary Cloud dalam beberapa napas setelah dia berendam di mata air surgawi primordial. Hati Solitary Cloud hancur oleh telapak tangan Di Yin. Tapi sekarang, hati Solitary Cloud sedang menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat di bawah nutrisi dari mata air surgawi primordial. Tepatnya, itu adalah rekonstruksi. Jantung yang direkonstruksi bahkan lebih kuat dari jantung Solitary Cloud sebelumnya. Di dadanya, tulang yang patah diperbaiki sedikit demi sedikit. Bintik-bintik esensi emas melonjak ke luka dan menyatu ke dalam dagingnya. Luka-luka di tubuh mereka terus sembuh. Su Zimo mengerang dengan nyaman. Setelah beberapa lusin napas, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa mengendalikan tubuh aslinya dari ras naga. Su Zimo sangat senang. Tentu saja, anggota tubuhnya belum pulih dan luka pada organnya juga belum sembuh. Butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Saat ini, dia hanya bisa melakukan tindakan sederhana. Menurunkan kepalanya, Su Zimo melahap bola besar air dari mata air Dewa Emas. Esensi kehidupan yang melonjak mengalir ke tenggorokannya ke dalam tubuhnya dan meledak seketika.
Luka pada roh Yin berambut merah juga sembuh sedikit demi sedikit. Su Zimo merasa seolah-olah dia sedang berbaring di tempat tidur yang hangat dan rasa dingin di tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit, dia tidak pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Rasa lelah yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Sejak dia keluar dari Tousan Demon Valley, dia telah melalui pertempuran seperti pesta teh 1000 bangau dan tanah warisan Dao. Dia bahkan diburu oleh leluhur setengah bela diri dan baru saja beristirahat. Pada saat ini, dia tiba-tiba ingin beristirahat dengan baik. Paling tidak, ini adalah lembah tulang naga dan tidak akan ada bahaya di sini. Apa yang ingin dia lakukan adalah menghemat energinya dan bersiap menghadapi tantangan di depan dalam perlombaan naga. Pada pemikiran itu, Su Zimo berbaring di mata air surgawi primordial dan tertidur lelap. 1. Paman Yan.